Jadi selama kegiatan berlangsung juga bisa di-mute untuk bagi seluruh peserta, terus kemudian em, bisa juga ketika akan bertanya bisa juga dilakukan di sesi tanya jawab. 2 menit lagi kita mulai, nggih. Ngapunten untuk hari ini molornya terlalu panjang, Bapak. Ayahnya Cesha sudah ready di antara mama-mama yang ready. Pasti ini support mama juga dari pagi. Ayo Pak, Cesha juga. Ya, Masya Allah. Untuk Mama Cila belum hadir. Minta tolong diinfo. Oh, Mama Cila Alhamdulillah sudah juga. Baik, Bismillah. Semoga semakin siang nanti pasti pesertanya semakin banyak. Ingat, tujuan kita di sini adalah untuk berbagi ilmu. Banyak sedikitnya peserta jangan pernah mengurangi semangat kita ya ya Bunda untuk terus memberikan yang terbaik. Bisa jadi sedikit ilmu yang kita berikan hari ini, kita terima hari ini bisa menjadi pemberat amal baik kita ketika kita lakukan dengan ikhlas dan kita selalu mengharap ridho Allah. Baik, 1 menit lagi akan kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 9:50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sada Rizka. Pasti Ayah Bunda sudah ingat. Saya hari ini yang akan menjadi moderator untuk sharing session kali ini. Di mana di sini rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian doa, dilanjutkan sharing session yang pertama dari keluarga Cesha, dan sharing session yang kedua akan diberikan oleh keluarga Cila. Kemudian sesi yang ketiga tanya jawab selama 10 menit, dan juga diakhiri dengan doa dan juga penutup. Sebelum penutup nanti kita bisa foto bersama setelah doa. Baik, untuk mengawali sharing session hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah sebagai permohonan kita kepada Allah agar acara hari ini diberi keberkahan dunia maupun di akhirat. Biridho billahi ta'ala al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu sharing session yang akan dilakukan oleh keluarga dari Cesha. Mohon izin nanti yang akan menyampaikan bergantian, begitu, Mama, Papa. Iya, nanti bergantian. Alhamdulillah, support luar biasa. Dengan tema update diri orang tua versi 2.0. Lah, ini luar biasa nih. Monggo, nama Papa sambil ini bisa di-share screen kan? Nah, sharing session oleh Mama Cesha ini di mana akan disampaikan oleh ayah yang bernama Muhammad Isa Fatoni AMD SH MH CCD, dan juga dari Mama Yulia Margareta Eskep. Nah, pasti seru nih karena tema-tema sebelumnya berkaitannya dengan anak. Nah, sekarang kita upgrade dirinya dari orang tua. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mama dan juga Papa Cesha. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin untuk share screen ya, Ustazah. Sampun kelihatan ya, Ustazah? Masih loading di saya mungkin di teman-teman. Biasanya ini. Oh sudah, alhamdulillah. Ini tidak kamu di online. Dadah, sampai jumpa, ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari keluarga Jesa, terutama saya yang saat ini dipercaya oleh Allah sebagai penanggung jawab keluarga Jesa, yaitu Muhammad Isa Fatoni. Mohon izin sebelumnya, ini sebagai pembuka daripada tema sharing session kali ini yang berjudul update diri orang tua, berkenaan dengan tema update diri orang tua versi 2.0 ini. Perkenalkan, saya akan mempersembahkan yang pertama adalah tentang aturan, jadi tentang hukum dulu, apa yang hak-hak yang dimiliki oleh manusia, terutama di sini adalah anak-anak, hak-hak dasar yang harus dipenuhi agar setiap anak bisa tumbuh kembang secara optimal tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, sosial, yang dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin Ustazah, Ayah, Bunda, ini mungkin agak nyeleneh dengan tema karena saya sampaikan di pasal-pasalnya, dan mungkin ini karena ada hubungannya terkait dengan hak-hak daripada anak itu sendiri. Seperti di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28B di ayat 2, bahwasanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta konvensi anak yang diratifikasi melalui keputusan daripada Presiden. Antara lain adalah hak hidup. Dalam hal ini hak hidup itu ternyata pemerintah sudah ikut andil dalam melindungi anak-anak saat dalam kandungan, terutama di saat anak-anak masih berupa janin di dalam kandungan ibunya. Ini juga sudah diatur di dalam undang-undang, dan hak perlindungan, baik itu perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari pelecehan seksual, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, semua sudah diatur oleh undang-undang yang dalam hal ini pemerintah ikut andil di dalamnya. Selanjutnya mungkin nanti untuk sanksi dan tepatnya undang-undang mungkin akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan lagi di sharing session berikutnya, karena tema saat ini adalah tentang update diri orang tua di versi 2.0. Ini merujuk pada pola asuh yang kita bahas rencana saat ini adalah dari keluarga Jesa tentang pola asuh yang modern, yaitu parenting 2.0. Bagaimana kita nanti akan mengasuh anak dengan pola-pola asuh yang modern, yang artinya dalam hal ini anak juga ikut andil, orang tua tidak pernah selalu benar seperti hanya di era-era dulu, era orang-orang tahun 80-70-an, maka orang tua seolah-olah jadi diktator dan harus benar. Tapi ternyata di pola asuh modern ini, di era-era
2.0, anak punya hak dan orang tua tidak selamanya benar. Nah, disinilah letak kita yang akan kita bahas selanjutnya tentang pola asuh modern yang mungkin akan disampaikan nanti oleh Mama Cesa, yang artinya dalam pola asuh modern 2.0 itu keluarganya ada dinamis, anak juga proaktif, sadar teknologi karena sudah di era sekarang, era 4.0, yang nantinya mungkin tenaga-tenaga ataupun yang sarana prasarana akan digantikan oleh era digitalisasi. Nah, dan ini tidak hanya cukup memberi makan seperti hanya di era-era 70 60-an, orang tua hanya memberi makan, tempat tinggal dan sebagainya. Namun di era ini kita fokus tentang perkembangan bagaimana secara psikologisnya anak, kesehatan mental anak, emosional anak, bagaimana nantinya akan dibahas di belakang oleh Mama Cesa. Kok kecil, kok besar. Oke, pola pasien berbasis koneksi, emosional, empatik, responsif yang saya bilang seperti awal tadi, maka orang tua modern juga harus update diri. Jadi orang tua di era-era sekarang juga harus layaknya orang tua untuk mengupdate diri kita, bagaimana diri kita bisa mengasuh anak di era-era 2.0, era digital seperti sekarang. Oke, dalam hal ini tentang disiplin positif anak, kolaborasi antara anak dengan orang tua, menggantikan hukuman fisik terhadap anak, bagaimana caranya, bagaimana kita mendorong disiplin itu agar positif, terus menetapkan batas-batas logis bagi anak, di mana saat anak itu bermain HP, nanti juga akan dibahas selanjutnya, dan bagaimana juga tentang pengambilan keputusan yang harus kita libatkan pada anak itu sendiri, dan tidak harus otoriter terhadap orang tua, karena artinya orang tua tidak selalu benar. Ini saya lanjutkan, mohon maaf sebelumnya karena wifi agak lemot, mungkin karena sinyal. Egaliter dan demokratis yaitu membangun hubungan yang lebih setara, di mana anak dihargai pendapatnya dan diperlakukan sebagai individu yang unik, bukan sekedar sebagai barang maupun properti. Dan untuk lebih detail dan lebih lengkapnya, karena kita juga kolaborasi di keluarga, maka selanjutnya akan disampaikan oleh Mama Cesa. Monggo untuk Mama Cesa. Saya melanjutkan dari papanya Cesa. Tadi sudah dijelaskan tentang landasan hukumnya, terus juga update diri orang tua di versi parenting 2.0. Jadi sudah tidak seperti mungkin 1.0 yang parenting seperti zaman-zaman 70-an, 80-an kayak gitu. Yang selanjutnya tentang kesehatan mental. Jadi di parenting 2.0 itu bukan lagi yang seperti disampaikan orang tua adalah diktator, atau juga anak yang dulu itu sebagai objek orang tua, sebagai manekin. Nah, ini di parenting 2.0 ini anak sebagai individu. Jadi lebih kita concern ke kesehatan mental, diri sendiri, self care, fokus pada regulasi diri daripada hanya mengatur perilaku di luaran anak, seperti itu. Langkah bersama parenting ini antara papa dan mama ini sangat diperlukan dalam kerjasama parenting membersamai tumbuh kembang anak, karena dari di sini anak mendapat pun ayah, dan juga dia juga komplit dapat dari mama ataupun bunda. Jadi di
parenting 2.0 ini, jadi adanya kerjasama, juga anaknya juga diajak untuk lebih demokrasi. Jadi apa yang disampaikan anak itu kita mengerti seperti itu. Jadi bukannya oh ini tidak boleh, tapi kita ajarkan oh ini nggak bolehnya kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu. Ya, dari kita sih sebenarnya nggak banyak-banyak, karena pasti mama papa yang semuanya sudah lebih update mungkin daripada saya, dan juga lebih punya pengalaman yang lebih. Dan di parenting 2.0 ini mungkin kita sebagai orang tua pernah salah, tapi it's okay, kita terus belajar seperti yang tadi di slide sebelumnya, bahwa ini pembelajaran yang seumur hidup gitu, karena di parenting itu kita menyesuaikan setiap zamannya seperti itu. Untuk pengalaman selama sama Cisha itu, saya dan papanya Cisha itu lebih combine bersama gitu. Jadi untuk papanya Cisha, kita mendidik Cisha untuk disiplin seperti itu. Jadi papanya Cisha memberikan background tentang disiplinnya. Oh, kalau kayak gini nanti nggak boleh loh kayak gitu. Dan untuk ketika papanya kerja, jadi dia Cisha dapat backgroundnya dari saya, pendampingannya sama saya gitu. Saya kira sih cukup sih kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjut aja kalau mungkin ada pertanyaan dari Mama dan Papa seperti itu. Itu aja Ustazah dari kami. Allah, luar biasa sekali Mama. Tadi pertama kali yang sudah pakai dengan terkait dengan hak anak sebagai dasar hukum itu memang dalam dunia PAUD itu juga berkaitan dengan PAUD HI, PAUD Holistik Integratif, di mana hak-hak hidup anak itu juga dipenuhi, sehingga pembelajaran pun sekarang guru itu menjadi fasilitator, bukan jadi diktator. Betul sekali. Jadi itu memang parenting ketika ada di rumah itu, di rumah anak adalah amanah orang tua, tapi ketika di sekolah anak adalah amanahnya guru. Jadi sama-sama nih, dasar hukumnya tuh betul sekali. Ketika Ayah menyampaikan tadi langsung saya mengingat, oh ini dasar hukum PAUD HI nih ya. PAUD HI Holistik Integratif itu jadi pemenuhan pengasuhan, pendidikan, hak kesehatan, hak mental anak, kebebasan itu sangat dihargai dan luar biasa sekali. Mungkin ini masih ada sisa waktu dari keluarga Jesha, bisa di-sharingkan nih sejauh ini bagaimana dulu sebelum di Cahaya Tazkiyah dan sesudah di Cahaya Tazkiyah dengan menerapkan update diri orang tua versi 2.0 yang memang beliau Mama Papa ini kan luar biasa juga sibuk gitu. Boleh di-sharekan ceritanya Mama. Sebelum ikut Cahaya Tazkiyah memang Cisha kurang terarah. Saya bilangnya kurang terarah karena memang Cisha hanya saya titipkan gitu aja tanpa ada background ilmu seperti ustazah yang di sekolah ataupun yang ada di TPA gitu. Dan finally setelah kita searching sekolah dan kita nyoba one by one kayak gitu sekolahnya kita ini, dan kita klik sama Cahaya Tazkiyah gitu. Dan so amazing gitu kalau dari hasilnya selama Cisha ikut ya 6 bulan ya, semester 1 6 bulan, dan Cisha juga TPA mulai dari Cisha mau mengungkapkan gitu. Awalnya memang Cisha susah untuk mengungkapkan, mungkin karena faktor kita juga jarang sama Cisha, ataupun kita belum mengenali caranya untuk parenting yang lebih dapat ke Cisha seperti itu. Dan ternyata setelah saya lihat dan saya ikutin, memang kadang saya lihat ketika ustazah di kelas seperti ini caranya ngajarin, dan itu ngena ke Cisha kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa nih Cisha kalau modelnya parenting yang ini Cisha nggak boleh gini, kita yang mungkin diktator seperti itu
Ternyata nggak bisa. Cesa akan lebih tantrum seperti itu. Sedangkan setelah kita belajar, saya sama papanya Cesa sama-sama belajar, oh ternyata ini loh parenting 2.0 ini yang bisa nih sama Cesa gitu. Ketika Cesa berargumen, ketika so simple aja contohnya ketika Cesa pakai sepatu. Dulu nggak mau kalau nggak dipakein kayak gitu. Nah dulu selalu kita udah ayo pakai, nggak mau kalau nggak dipakai kayak gitu. Dia akan lebih marah-marah kayak gitu. Oh ternyata ketika kita terapin dengan parenting yang baru ini, yang kita pelajarin, ya mungkin terlambat, tapi ini yang cocok sama Cisa dan kita. Kalau Cisa nggak pakai sepatu, kita nggak berangkat dong sekolahnya kayak gitu. Masa sekolah nggak pakai sepatu? Terus akhirnya Jason malah jawabnya, oh iya iya itu, oh oke, akhirnya pakai sendiri kayak gitu. Ternyata memang kita, saya dan papanya Cesa yang dengan pengalaman dididik dengan orang tua yang 1.0, yang dengan zaman yang dulu diterapkan dengan Cesa yang sekarang itu sangat berbeda gitu. Dan kita akhirnya ya harus update gitu ya, harus update parenting yang 2.0 seperti itu. Dan ternyata Cisha itu suka kalau seandainya kita tanyain, kalau contohnya pulang sekolah gitu, tanya-tanya gimana tadi sekolahnya gitu, Cisha happy gitu. Akhirnya keluar semuanya yang diceritakan, mulai dari temennya, mulai dari ustazahnya. Kayak kemarin contoh yang barusan, yang kemarin safari masjid, Cisha tadi kemana? Ke masjid gitu. Ngapain aja gitu. Oh di sana ada tempat wudhu. Dia jelaskan, dia lebih lebih akan mengungkapkan lebih banyak lagi ternyata seperti itu. Dan bahkan Cesa nggak mau sholat tuh. Kenapa nggak? Aku maunya sama Butia aja gitu. Oh ternyata ketika saya sempat chat sama Butia, iya Cesa nggak mau sholat, maunya gandeng Butia. Oh oke gitu. Kenapa Cesa nggak mau sholat gitu? Nggak mau aja, pengen sama Butia kayak gitu. Oh ya udah oke. Akhirnya ya kita merasa bahwa parenting yang ini lebih cocok sama Cesa, tapi tetap bapaknya masih menerapkan disiplin itu. Tadi kayak dia mainan ada lupa belum bersihin. Cesa kalau mainan yang nggak dibersihkan, mau pilih yang mana, mau dibuang atau mau dibersihkan. Bapaknya kalau udah ini gitu, jadi ada sometimes kita kasih lunak, tapi ada sometimes bapaknya itu udah kamu mau pilih mana, kamu mau bersihkan atau ini seperti itu. Jadi oh ya oke gitu, ini bersihkan gitu. Dan satu pelajaran baru lagi di semester 2 ini, saya mencoba sama papanya untuk Cisa tidak TPA. Bukan karena hal apapun, tapi kita coba karena kita setelah belajar dari 6 bulan itu, oh kita dapat nih ilmu parenting Cisa yang ini, seperti itu. Jadi akhirnya pulang, dia akhirnya semakin dari semester 2 ya sampai hari ini, Cisa tahu kalau pulang bajunya ditaruh mana, oh besok masih dipakai atau tidak, itu digantung atau tidak, kalau kotor ditaruh di bak, seperti itu. Dan akhirnya dia terbiasa, oh tempatku sepatunya di sini, gitu. Terus kalau pulang sebelum makan harus cuci tangan, cuci kaki dulu, seperti itu. Dan so amazing gitu. Cesa itu nggak seperti yang dulu yang tantrum kayak gitu, kita ngikutin dengan cara parenting yang ini tadi, yang 2.0 gitu. Makanya kenapa kemarin begitu ditanya materinya apa nih buat ini, terus kayaknya kita bahas topik ini aja ya, kayaknya gitu. Saya memutuskan sama Pawanya Cisa pakai yang tema ini seperti itu. Banyak banget perbedaan, dan saya alhamdulillah terima kasih banyak sama ustazah-ustazah yang sudah membersamai Cesa, karena dari ustazah-ustazah ini saya banyak belajar. Oh ternyata banyak nih yang dulu cara parentingnya itu kurang tepat sama Cesa, dan ternyata pakai yang cara ini lebih cocok sama Cesa gitu. Terima kasih ustazah, itu aja dari kami.
Masya Allah, luar biasa sekali, Mama. Karena sejauh ini kebetulan Jesha adalah amanah di kelas saya dan juga Ustazah Tia. Dan memang, awal-awal itu, wah, anak ini like a princess gitu. Saya sama Ustazah Tia tuh selalu, wah, luar biasa ya. Nah, ini princess Ustazah Tia. Iya, aku dulu juga gitu. Ustazah Tia juga bilang gitu. Nah, nih, dapet nih. Oke. Berarti kita harus disiplin. Sepakat, sepakat. Oke, gitu. Ketika ada timing memang di dunia anak usia dini tuh luar biasa ya, Maya. Mama dapat ilmu yang begitu luar biasa. Terus kemudian memang dari teori sendiri itu namanya teori ekologi sistem oleh Brenner Brenner. Nah, di mana anak-anak itu mikrosistemnya itu memang dimulai dari keluarga, kemudian berangkat ke sekolah dan juga teman sebayanya. Setelah itu ada namanya hubungan mikrosistem seperti hubungan anak dan juga guru. Nah, itu kan juga dilatih nih. Mungkin di semester awal kan selalu saya matur mama, mama ini anaknya spesial ya Maya, pakai telur, pakai daging, pakai itu. Tapi alhamdulillah ternyata selama 6 bulan itu juga banyak perubahan dan mama papa luar biasa sekali itu pasti Allah sayang ke jenengan karena sudah diberi ilmu yang luar biasa. Jadi kadang itu kita sebagai guru tuh memberi anak sudah biarin dulu, biar dia nangis, biar ini, biar tahu kondisi dulu gitu. Nanti lama-lama dia akan mengerti dan alhamdulillah memang di awal-awal agak agak ini ternyata ada something, tapi sejauh ini sangat luar biasa seperti itu. Dan juga memang jarak antara yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan juga bantuan guru ataupun teman ini sudah semakin berkembang dengan baik. Nah, itu sama seperti teori konstruktivisme sosialnya, teori anak tentang berhubungan sosial yang disampaikan oleh Lev Vygotsky. Jadi Cesha ini Masya Allah luar biasa sekali dan mama papa juga ternyata excited juga ya tentang parentingnya yang memang ya ini mas sedikit tapi bermanfaat itu lebih gitu luar biasa seperti itu. Karena memang setiap anak pasti memiliki hal yang unik masing-masing dengan treatmentnya masing-masing. Sekali lagi matur nuwun ayah bunda mama papa Cesha yang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita next ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh orang tuanya Biwa. Ayah sudah standby nih dengan judul Manajemen Waktu Anak Usia Dini. Nah, di mana narasumbernya adalah ayah sendiri nggih, Ayah Fadilah Fahrul HSST Mkom. Mau di-share screen kan dari kami atau langsung dari ayah? Dari saya sendiri aja nggak apa-apa. Oke, Ustazah. baik. Masya Allah, terima kasih. Pas waktunya 20 menit, 10 menit untuk sharing, 10 menit dengan materi. Ayah, waktu dan tempat Oke, kami persilakan. mohon izin untuk share screen, Ge. Ya, share screen-nya sudah terlihat, Ustazah? Sampun. Lihat ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersharing ya terkait dengan pengalaman kita dalam mendidik anak-anak kita untuk Bapak Ibu sekalian. Eh, sebelum kita mulai, mungkin saya mau jujur dulu nih, Nggih, Ustazah dan Bapak Ibu sekalian. Materi presentasi yang bagus ini sebenarnya bukan saya yang bikin ya, tapi Mama Cila. Ya, yang bikin slide-nya ini Mama Cila. eh, dan tiba-tiba ini dijebak buat presentasi ini saya ini. Jadi kalau nanti materinya bagus, itu karena istri saya yang pinter bikin ya. Termasuk desainnya juga itu istri saya yang bikin. Kalau mungkin nanti ada penyampaian yang belepotan, ya mohon dimaklumi karena namanya bapak-bapak dadakan ya. Seperti itu. Terus satu lagi, eh, setelah mendengar materi dari Papa Mama Cesia tadi, ini mungkin pengalaman nanti mungkin agak sedikit terlihat bertentangan ya dengan materi Papa Mama Cesia. Ya, karena di sini yang kami sampaikan erat kaitannya dengan kedisiplinan, terutama disiplin waktu.
mungkin ini nanti akan jadi diskusi yang menarik sebenarnya ya. Bagaimana tarik ulurnya orang tua, di mana kita pasti ingin anak kita disiplin, tapi tetap kan sudah disampaikan tadi, bahkan ada undang-undangnya ya, untuk menghindari kekerasan terhadap anak. Ya, bagaimana caranya itu? Itu sebenarnya akan jadi materi yang menarik untuk didiskusikan ya. Sebenarnya ada cara-cara yang menarik yang bisa kita coba yang sesuai dengan pengetahuan di bidang saya terkait dengan era gadget dan HP ya, di mana banyak sekali anak-anak bayi-bayi ini sekarang yang bermain HP. Tapi ada caranya bagaimana kita bisa menerapkan kedisiplinan itu, terutama kedisiplinan waktu ya, untuk anak-anak bayi ini. Tapi sayangnya baru tersadar ketika saya mendengarkan materi dari Papa Mama CC tadi. Ya, jadi belum masuk ke materi ini gitu. Kalau ingin ditambahkan, saya rasa nggak cukup waktunya. Bisa jadi eh, satu pertemuan kuliah sendiri nanti, Bu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa masuk dulu ke teorinya ya. Jadi di sini tertulis manajemen waktu itu adalah keterampilan penting yang dapat membentuk fondasi kesuksesan anak di masa depan. Intinya dengan fondasi yang kuat, eh, anak itu akan lebih terorganisir, lebih mandiri, dan siap menghadapi tantangan. Ya, jujur Bapak Ibu, eh, waktu awal-awal kami jadi orang tua, saya dan istri itu boro-boro mikirin fondasi masa depan. Atau sekarang kan banyak istilah-istilah parenting yang keren ya. Tadi eh, Bu Rizka juga menyampaikan istilah-istilah yang mungkin kami belum kenal ya di istilah apa namanya eh, untuk parenting ini. Ya, kami tuh nggak tahu apa-apa seperti itu. Satu-satunya yang kami tahu itu cuman gimana caranya agar anak itu tidur cepat biar bapak ibunya bisa bernafas. Itulah inti dari cerita kami nanti. Jadi gimana caranya anak tidur cepat gitu aja. Ya. Eh, jadi ada satu kebiasaan yang mungkin bisa dikatakan cukup kejam ya dari kami. Ya, pokoknya habis azan Isya, habis sholat Isya, anak-anak itu wajib tidur. Nggak ada tawar-menawar, langsung cuci kaki, sikat gigi, masuk kamar, tidur. Ya, ini sebenarnya kami takut ini ya. Tadi Papa Cesia sudah menyampaikan pasal penelantaran dan kekerasan anak. Ini takutnya perlakuan kami masuk juga ya, tapi insya Allah tidak nggih Bapak Ibu ya. Em, awalnya niat kami itu sejujurnya bukan buat ngajari manajemen waktu Bapak Ibu. Mohon maaf ini sebenarnya alibi saja kalau kami eh, menyampaikan bahwa untuk ngajarin anak seperti ini saya sudah sampaikan bahwa kami sebenarnya di awal dulu tidak paham terkait dengan parenting. Ya, yang benar itu sebenarnya karena agar kami bisa me time atau mengerjakan pekerjaan lain ya setelah anak-anak tidur itu. Tapi ternyata niat terselubung kami itu malah jadi manajemen waktu yang efektif buat anak. Ketidaksengajaan yang membawa berkah sepertinya ya. Ya. Dan ternyata cukup banyak manfaat dari kebiasaan manajemen waktu seperti ini. Ya, contohnya ada manfaat untuk pengembangan kognitif anak, ya, terkait disiplin diri, mengurangi kecemasan, fondasi masa depan. Selain itu juga ada manfaat-manfaat seperti melatih kemandirian anak dan manfaat lain yang eh, cukup baik bagi anak. Mungkin materi detailnya terkait dengan ini ustazah yang lebih paham gitu. Ya. Nah, terus gimana caranya ngajari anak kecil yang belum ngerti jam itu eh, terkait dengan manajemen waktu, padahal nggak belum tahu waktu, belum tahu jam, belum bisa baca tulis. Ya, di sini ada strategi yang bisa kita gunakan, seperti kita biasakan untuk menggunakan waktu konkret yang mudah dipahami untuk anak.
Ya, contohnya coba hindari untuk mengatakan nanti. Ya, lebih baik untuk mengatakan setelah makan, habis mandi, pulang sekolah. Ya, nanti bangun tidur ngapain seperti itu. Jadi itu akan lebih mudah dipahami oleh anak. Yang kedua ada aktivitas berurutan. Jadi kita sampaikan setelah ini ngapain aktivitas yang berurutan. Kemudian yang biasa kami eh, terapkan juga itu hitung mundur sederhana. Jadi misalkan anak lagi bermain, bentar lagi 5 menit lagi kita berhenti mainnya ya, mulai untuk ngapain, melakukan kegiatan yang lain gitu. Atau menghubungkan kegiatan itu dengan peristiwa alami. Ya, hubungkan waktu dengan kejadian alami. Poin nomor 4 ini yang paling sering kami pakai ya. Kami sampaikan kita tidur setelah matahari terbenam. Atau kalau di kami itu kita tidur setelah Isya. Ya. Karena kami paksa, maaf, maksudnya kami biasakan ya, tidur jam segitu, efeknya ternyata luar biasa Bapak Ibu. Ya. Anak-anak itu tidurnya terpenuhi, tercukupi. Ya, sekitar 9 sampai 10 jam. Tidur sudah mulai lelap tidur itu jam 8 kemungkinan ya, bangun sekitar jam 5 setengah 6, sekitar 9 sampai 10 jam satu malamnya. Otomatis ketika mereka bangun itu mereka bisa bangun sendiri tanpa perlu dibangunkan. Ya, jam 5 atau setengah 6 itu sudah bisa bangun sendiri tanpa perlu kami marah-marah ya, harus diseret, disiram air, nggak perlu. Mereka bisa bangun sendiri, seger, nggak rewel. Seperti itu. Nah, di slide ini dibilang rutinitas itu adalah tulang punggung manajemen waktu. Kita perlu menetapkan waktu eh, untuk anak, kapan kita bangun, tidur, makan, bermain. Kita tetapkan. Kami mencoba untuk menetapkan itu. Bapak, Ibu boleh percaya, boleh enggak ya. Tapi rutinitas yang konsisten itu bikin hidup orang tuanya lebih happy. Ya, balik lagi ke ini ya, niat terselubung orang tua tadi ya. Contohnya anak saya yang eh, tengah ini juga diberlakukan untuk semua anak-anak saya. Ya, anak saya yang tengah, Biu, sekarang di kelas Abu Bakar, ya. Karena dari kecil itu kami sudah set waktunya. Pagi dia bangun sendiri jam 6.30 pagi dia bangun, kemudian lanjut mandi sarapan ya. Sore itu jam setengah 5, jam 5 mandi sore dan dilanjut makan malam. Setelah maghrib itu lanjut ngaji, setelah itu menunggu Isya tidur. Sekarang anak kami yang tengah itu si Biu, dia sudah kayak robot ya, robot otomatis. Jadi pagi jam setengah 7 itu dia datang sendiri nyamperin ibunya, bilang, Mama, udah jam setengah 7, aku mandi ya, gitu. Tanpa kami perlu teriak-teriak, ayo mandi, ayo gini, ayo gitu. Seragamnya dipakai, nggak perlu. Ya, bayangkan betapa damainya pagi-pagi, nggak ada drama, mau berangkat sekolah ya, ayo mandi sini, mandi, sarapan, pakai bajunya, keburu telat dan lain-lain drama-drama yang biasa terjadi di pagi hari, ya tidak terjadi di eh, pagi hari kami, alhamdulillah ya. Dan eh, di poin ketiga itu libatkan anak dalam membuatkan jadwal. Itu benar-benar bisa kejadian kalau anak sudah memiliki kebiasaan. Di awal, kalau mereka masih belum paham dengan waktu, belum paham dengan kegiatan, itu agak susah. Tapi kalau mereka sudah mulai paham ya, ini harus itu, waktunya apa, kita bisa melibatkan mereka untuk menyusunnya lagi. Ya. Nanti mereka bisa menentukan sendiri, aku mau makan dulu atau mau mandi dulu. Atau, oh, Ma, saya mau ngaji dulu sebelum mandi atau setelah asar saya mau ngaji dulu karena nanti maghrib ada film di TV. Ya, bahkan mereka bisa pada akhirnya bisa mengingat eh, apa yang mereka inginkan di hari apa, di waktu jam berapa
itu mereka bisa mengingat itu seperti itu. Karena mungkin kebiasaan tadi. Nah, tapi tentu saja ya, hidup itu nggak cuma isinya perintah, nggak hanya kekejaman-kekejaman seperti itu tadi ya. Harus ada keseimbangan antara bermain, belajar, istirahat, ya. Ada waktu bermain untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan motorik mereka dengan permainan-permainan. Ada waktu untuk belajar, mengembangkan otak, dan juga perlu waktu istirahat untuk fisik mereka beregenerasi. Poin istirahat ini yang krusial. Kalau anak kurang istirahat, yang stres itu bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya. Satu rumah itu juga akan ikut stres. Apalagi kalau sudah sakit, itu wah, luar biasa satu rumah itu. Makanya jadwal tidur habis Isya itu adalah kunci perdamaian di rumah kami ya. Keseimbangan ini juga kami berlakukan untuk anak kami, semua anak kami, termasuk anak kami yang besar. Sekarang sudah kelas 5, alumni dari Cahaya Tazkiyah juga, ya. Eh, saya tidak pernah memintanya untuk belajar sepulang sekolah. Karena anak itu sudah belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, ya, di sekolah full dengan gurunya belajar entah apapun itu. Sampai rumah masih disuruh belajar lagi. Menurut saya kasihan. Dia juga butuh waktu bermain. Ya, jadi saya nggak suruh untuk belajar, tapi saya suruh dia ikut kegiatan ekstrakurikuler. Setiap hari, Senin sampai Jumat, selama dia sekolah, selesai sekolah jam 2 dia lanjut dengan ekstrakurikuler. Ya, jadi sepulang sekolah dia bisa bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kegiatan ekstrakurikuler ini tentunya yang tidak terlalu membebani akademik anak ya Bapak Ibu ya. Seperti ekstra olahraga atau kesenian. Ya, jadi nggak lagi eh, apa namanya membebani akademik anak. Sehingga dia bisa memanfaatkan itu juga untuk bermain. Ya, tapi mainnya ada yang mengawasi ya. Enak. Karena ekstrakurikuler ada yang mengawasi, ada yang mendampingi, tidak berkeliaran bermain kemana ke sini, ya, ada pengawasannya. Begitu pulang sekolah sekitar jam 4 atau jam 5 sore, barulah kembali ke rutinitas mandi, makan, sholat, ngaji, istirahat, tidur setelah Isya. Ya, tentunya pola seperti ini tidak berlaku selamanya Bapak Ibu. Ya, keyakinan saya untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 4 itu paling tidak ya, sampai kelas 4 itu sudah cukup dia belajar di dalam kelas. Baru di kelas 5 kelas 6 itu baru ditingkatkan jam belajarnya, akademiknya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin ditingkatkan pula kegiatan belajar akademiknya. Itu keyakinan saya seperti itu. Nah, kemudian apa peran kita sebagai orang tua? Yang pasti itu adalah contoh sebagai model untuk perilaku karena anak itu meniru orang tuanya yang paling dekat dengan mereka. Ya, peran lain itu adalah kesabaran dan konsistensi. Ini yang berat ya. Kita nyuruh anak tidur awal, tapi kitanya main HP sendiri di depan mereka bahkan mungkin ya, ya nggak akan mempan. Ya, konsistensi itu kuncinya. Awalnya eh, kami atur jadwal itu murni menyesuaikan kesibukan kami ya, agar praktis. Tapi karena kami melakukan setiap hari bertahun-tahun, hasilnya terasa sekarang. Anak pertama kami tadi yang paling besar yang sudah kelas 5 itu sudah autopilot, betul-betul autopilot, sudah mandiri banget. Ya, pagi itu bahkan kalau kebetulan mamanya tidak sempat untuk masak, dia masak sendiri. Apa yang ada nasi, ada telur, goreng telur, makan, sarapan sendiri. Dia goreng sendiri. Ya, kami nggak perlu lagi jadi satpam waktu untuk dia. Ya, dia sudah tahu kapan harus melakukan apa. Ya, jadi capek di awal, konsisten di awal itu capek memang, tapi di akhir kalau itu sudah berjalan semua, itu sangat membantu untuk orang tua. Ya, tantangannya pasti ada. Penolakan anak, rasa bosan, itu pasti. Namanya juga anak-anak ya. Tapi kalau
kita fleksibel tapi tetap konsisten, lama-lama mereka paham manfaat jangka panjangnya itu kesuksesan akademik dan kemandirian. Ya, saya belum bisa menilai kesuksesan akademik itu apakah betul atau tidak karena anak-anak kami juga masih yang paling besar masih kelas 5 ya. Tapi yang jelas adalah kemandirian sudah terlihat. Ya, balik lagi ke pengalaman kami di anak-anak kami tadi yang sudah punya kesadaran waktu sendiri. Ya, itu rasanya sangat membantu kami sebagai orang tua. Jadi kami nggak perlu darah tinggi tiap pagi, tiap harinya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, ya manajemen waktu itu adalah hadiah yang tak ternilai untuk anak. Ya, jadi ayo mulailah dari sekarang dan tetap konsisten. Nggak perlu muluk-muluk pakai tabel Excel, pakai macam-macam ya, yang rumit-rumit. Ya, mulai dari hal simpel saja. Nah, yang biasa kami lakukan ya. Nah, habis isya gini, rasanya dunia seperti berhenti berputar ya. Sepertinya ini waktunya tidur ini. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa, kita coba berikan apresiasi untuk setiap langkah positif, perkembangan positif anak-anak kita. Sekian dari saya dan istri saya. Semoga pengalaman kecelakaan parenting kami ini yang ternyata membawa manfaat untuk kami bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sinkron sekali dua materi hari ini dari Papa Jesya dan juga ayahnya Cila, sama-sama tentang mendidik dan menerapkan di rumah masing-masing. Yang dari Jesya tadi memang setelah 6 bulan baru menerapkan di rumah, dan ternyata yang orang tuanya Cila, Kak Alin, dan juga Mas Biu ini ternyata kesalahan di awal. Tapi semuanya pasti sudah karena qadarnya Allah. Dan memang betul, saya menggarisbawahi di sini bahwa kesehatan mental orang tua itu juga sangat penting. Karena anak-anak itu juga datang dari orang tua, seperti itu. Jadi, jika dikaitkan, kita tarik lagi kepada anak, kesehatan mental anak itu pasti berbanding lurus dengan penurunan perilaku agresifnya. Dan ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di University of Ottawa di tahun kemarin, dan Frontiers in Public Health di tahun 2024 itu menyoroti tentang perbedaan besar antara hukuman dan disiplin positif. Pengurangan agresi itu penerapan disiplin positif sejak dini tanpa kekerasan fisik atau emosi secara signifikan itu sangat menurunkan perilaku buruk dan serta menjadi bekal anak untuk mengantisipasi perundungan yang di masa depan yang mereka akan hadapi, dan sikap agresifnya pun juga menurun. Jadi anak semakin siap menghadapi lingkungan depannya, maksudnya untuk tahun ke depannya. Terus kemudian rasa aman pun juga didapat berangkat dari rumah. Makanya kan dalam Islam pun juga kita baiti janati, rumahku surgaku. Ibuku adalah guru pertamaku, seperti itu. Rasa aman, nyaman memang berangkat juga dari rumah. Disiplin yang dipadukan dengan kasih sayang menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sangat penting bagi kesejahteraan fisik dan juga mental anak. Jadi terima kasih sekali, Masya Allah, Bapak, ayah ini dari pertama ketiga putranya saya yang mengampu, jadi saya paham ritmenya. Oh, ternyata luar biasa. Memang mama sering cuap-cuap, ayo begini. Ternyata cooling down-nya ketika di rumah bersama ayah semua teratasi. Dan memang mendidik anak laki-laki dan perempuan memang beda, gitu. Mama Cesha mungkin masih ada Cesha nih. Next mungkin ada adiknya yang boy, belajar dari orang tua Biu ini luar biasa sekali ya Bapak. Bagaimana dulu Biu masih, Masya Allah, Mas Biu itu dikit-dikit nangis, dimarahin mama. Sekarang Masya Allah, sudah luar biasa sekali, dan ketiga-tiganya ternyata memiliki bakat tersendiri yang luar biasa. Di mana Kakak Alin sudah bersinar dengan menyanyinya, yang umur 2,5 tahun, bayangkan waktu itu nyanyinya Bojo Galak, saya kaget. Saya sebagai guru, anak umur 2,5 tahun, di sekolah anaknya nyanyinya Bojo Galak, dan sudah digubah Papaku Galak. Apa saya nggak pusing?
bagaimana guru tahu lagu itu, terus kemudian ketika tanya, oh iya ternyata ketika berangkat ke sekolah waktu naik mobil dengar lagu-lagu tersebut. Masya Allah, saya sudah meledak rasanya. Dan ternyata memang bakat terpendamnya Kakak Alin adalah bernyanyi. Nah, Mas Biu juga sudah kemarin menampilkan prestasinya di apa Pak kemarin? Silat ya, di Nggih. Silat. sudah muncul. Dan ini Cila ini kita lihat dengan keruwetannya, dengan detail-detailnya, dengan disiplinnya, sepertinya juga akan ke seni juga, dan sepertinya juga bakat-bakat yang life skill itu yang menjadi pendukung ke depannya untuk anak-anak. Jadi memang belajar di sekolah itu untuk anak PAUD belajar bersosialisasi, disupport di rumah dengan parenting yang luar biasa itu Masya Allah sekali. Jadi di sekolah bersosialisasi dengan baik, di rumah juga bisa melakukan aturan dengan baik, dan memang itu menjadi catatan tersendiri untuk kita semua seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kedua pemateri kita hari ini, Masya Allah luar biasa sekali. Ada yang ingin di-sharingkan? Dari Mama Arsy, Mama Sarah, Mama Ziggy, Mama Logika, Bunda Zio, atau mamanya Dek Mahir, boleh sharing-sharing atau tanya-tanya. Oh, Masya Allah, Mama Mahir, sudah raise hand nih, mau on cam atau langsung bertanya, monggo Mama Mahir. Mama Mahir, monggo, bisa diajukan pertanyaannya. Wih, oke, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Papa, boleh on cam, Papa? Wah, kalau on cam tunggu beberapa menit lagi, Ustaz. Baik. Ini gimana? Saya langsung mulai pertanyaan, tidak apa-apa ya Ustaz? Monggo langsung bisa bertanya ke Ayah Cila atau Papa Cesha. Ya, saya mau bertanya kepada ayah dari Acila, adik Cila. Nggih, monggo Pak. Nggih, Bapak nggih ngapunten iki dari sakit on cam. Nggih. Nggih. Pak, di sini saya mau tanyakan tadi kan mengenai waktu tidur ya, yang setelah Isya, apakah berlaku untuk tidur siang juga? Itu yang mau saya sampaikan. Dan sama untuk waktu makan. Nah, bagaimana cara mengatur waktu makannya, Pak? Apabila kan tidurnya bisa sampai sebelum Isya, sesudah sholat Isya. Itu yang mau saya tanyakan. Nggih. Oke. Gimana Ustazah? Langsung dijawab atau disimpan dulu? Nggih, monggo langsung dijawab, Ayah. Nggih. Yang pertama untuk tidur siang deh, Pak. Tidur siang itu juga kami biasakan. Biasanya pulang sekolah itu tidur siang. Makanya biasanya Cila itu sebelum nyampe rumah sudah ketiduran. Di motor itu ketiduran sudah. Jadi karena sudah terbiasa jam 12, setengah 12 tuh dia tidur biasanya. Ya, cuman namanya anak biasanya berubah, kadang nggak mau tidur, tapi tetap ya sabar saja, dicoba seperti itu, gitu. Eh, untuk makan itu juga sama. Jadi kami tadi kan ada kegiatan yang berurutan. Jadi selalu kami makan itu contohnya sarapan tadi, mandi, lanjut dengan sarapan. Dibiasakan seperti itu. Jadi setiap pagi itu melakukan seperti itu. Sore pun juga sama, mandi sore terus makan gitu. Siang pulang sekolah bangun tidur itu makan gitu. Jadi sudah ada waktunya. Jadi kami terapkan itu. Yang agak susah itu biasanya ini apa namanya? Waktu makannya.
Waktu makannya itu kadang bisa molor lama sekali, apalagi kalau disertai entah itu nonton YouTube lah, nonton TV lah. Wah itu bisa, apalagi Cila ini, itu makan bisa 1 jam lebih, bisa 2 jam pernah itu. Nggak ada yang ngontrol, tiba-tiba dia makan nggak selesai-selesai, 2 jam. Ya, ya caranya itu tadi kami eh, terapkan itu. eh, Ayo, kalau sudah kelihatan mau lama, 5 menit lagi atau 10 menit lagi, kalau belum selesai ditinggal gitu. Ya akhirnya dia makan gitu. Dan coba dihindari kalau makan itu sambil melakukan aktivitas lain. Ya. Kalau di masalah kami itu adalah TV biasanya. Sambil makan, sambil nonton TV itu pasti jadi masalah. Jadi stop dulu TV-nya atau YouTube-nya atau HP-nya atau yang lain, fokus dulu makan ya, agar waktu itu terjaga. Begitu, Bapak. Oh, iya. Eh, Ini ada yang mau saya tambahkan untuk pertanyaannya, boleh ya, Ustazah ya? Halo? Iya, monggo, Iya, Bapak. iya. Ini eh, bagaimana itu apa untuk yang ini kan adik Mairi ini kan itu Pak, apa sebelum tidur itu maunya terus baca buku, baca buku, baca buku. Nah, nah, untuk memulai setelah mau tidur itu masih tetap susah. Apakah saya bisa minta pendapat atau solusinya ya Pak? Oke, saya jawab nggih, Ustazah. Nggih. Walaupun itu Baca berlaku buku. adik Maira tidur siang walaupun tidur siang tidak tidur siang pun tetap sama di atas jam 9 bisa Hmm, jadi di atas jam 10 tapi sebelum tidur mau baca buku dulu ya saya kasih baca buku dulu tapi tetap Pak, untuk memulai tidurnya itu susah. nggih, Nggih. nggih. Eh, ini satu kelas dengan Cilang, nggih. Nggih. Oh, di Ali. Oh, di Ali bawahnya lagi berarti. Ya, Iya, bawahnya. sabar saja, Pak. Bahkan Cila pun itu masih agak susah ya tidur tepat waktu. Kakak-kakaknya sudah tidur, kadang dia sampai jam 9, lampu sudah dimatikan pun itu anak itu masih diam sendiri di kasur itu, eh, mainan tangan, Iya, mainan boneka iya. Nggih. seperti itu. Tapi eh, mungkin ada satu cara nggih, Bapak, untuk mengurangi aktivitas apa namanya yang terkait dengan otak sebelum tidur. Ya, contohnya membaca buku atau kalau orang tua itu bermain HP biasanya. Main HP itu membuat otak kita berpikir terus. Akhirnya kita akan susah untuk memulai tidur, masuk ke eh, rasa ngantuk itu susah munculnya. Begitu. Jadi mungkin diawali saja, Pak. Mungkin kalau biasanya dia jam 8 setengah 9 baru mulai baca buku, bisa dimajukan sedikit, setengah jam atau 15 menit dulu dimajukan. Ayo mulai baca buku gitu. Semakin lama semakin maju ya. Kemudian mungkin durasinya baca bukunya kalau misalkan eh, awalnya setengah jam dikurangi jadi 15 menit. Jadi lebih lebih pelan lagi seperti itu. Dan eh, kemudian kalau kami itu punya ini apa ya, jampi-jampi ya, eh, kata kunci password Bapak sebelum Oh, tidur yang nggih. saya biasakan dari dulu. Jadi sebelum tidur itu kami eh, biasakan untuk baca Al-Fatihah, apa namanya, Qul huwallah, Al-Ikhlas, An-Nas sampai dengan ayat kursi yang bacakan orang tua, ya dibacakan saja. Kami baca sampai akhirnya mereka hafal-hafal sendiri, kami yang membacakan, dilanjutkan dengan doa tidur, doa untuk kedua orang tua, kemudian doa kebaikan dunia akhirat. Itu sekitar eh, 3-4 menit sampai 5 menit lah. Nah, selama itu kan anak hanya mendengarkan. Ternyata setelah saya lakukan itu bertahun-tahun, ternyata otomatis anak-anak itu sudah otaknya sudah merekam bahwa setelah ada jampi-jampi ini, itu adalah waktunya untuk relax, otak itu relax. Jadi selama 5 menit itu mereka mencoba otaknya itu eh, cool down, cool down. Jadi mulai masuk ke doa tidur itu sudah mulai menguap sudah, gitu. Jadi Oh, setelah iya. saya doanya,
sudah enak mereka, sudah tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, gitu. Itu yang kami biasakan, Bapak. Iya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa saya diterapkan di adik Mahira. Ya. Tapi kalau misalkan nggak masih susah juga, sabar saja Bapak. Ini Cila Nggih. juga sama kok. Cila itu sampai sekarang itu kadang sampai jam 9, jam 10 malam, kalau tidur siangnya terlalu lama, biasanya malam itu bisa sampai jam 10 malam. Yang lain sudah tidur, dia itu padahal nggak ngapa-ngapain, sudah di kasur, hanya mainan jari itu, nggak Oh, bisa tidur. Ya, nggih. sabar saja. Nanti Ya, insya Allah lama-lama bisa mengikuti seperti itu. iya Bapak. Baik, terima kasih nggih Pak atas solusinya. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Nuwun, nggih. Ternyata bapak-bapak konsultasi itu luar biasa, matur nuwun, pertanyaan yang luar biasa, dan dari tadi Mama Papa Cesha senyum-senyum sepertinya kok ini ya mungkin mau menambahkan atau mau ini terkait dengan juga yang pernah dilakukan biar adik Mahir juga semakin ayah adik Mahir bisa lebih paham lagi seperti itu. Mau ditambahkan ayah sebelum pertanyaan selanjutnya dari Mama Arsy, monggo. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya kita ketawa-ketawa itu kita juga mau belajar sebetulnya, bukan soal mau menambahkan sesuatu. Memang ternyata dari narasumber papanya Cila atau ayahnya Cila tadi dengan ayahnya siapa tadi yang itu ada perbedaan di antara anak, itu ternyata ada beda. Jadi terkait itu kebiasaan orang tua yang diterapkan di Cila ternyata tidak sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh si Mahir, gitu. Ternyata seperti lah di sinilah letak parenting. Jadi memang mohon maaf sebelumnya Bapak, mohon izin sebelumnya. Jadi kita tersenyum itu kita belajar. Ternyata ada perbedaan gitu loh. Jadi nanti saya akan berusaha dengan maunya Cesha tadi berembuk. Berarti kita nanti akan menyesuaikan dengan perilaku dari anak kita sendiri seperti apa nanti arahnya. Ternyata si Cila itu sampai seperti ini, nah dan si Mahir seperti ini. Jadi nanti saya akan mengikuti bagaimana si ritme dari si Cesha itu sendiri. Nah disinilah maksud dari kita tadi sharing ya. Mohon izin, tema kita ada sharing, bukan ilmu. Mohon maaf kalau ilmu saya kalah, jujur. Ilmu saya tidak mampu apapun. Nah ini hanya sharing apa yang kita lakukan dan apa yang ada belum tentu sama dengan keluarga yang lain. Nah, maka di sini kita lakukan sharing. Jadi saya mengambil hikmah dari papanya Mahir beserta dengan papanya Cila. Jadi saya akan mengambil hikmah di sini. Oh, ternyata seperti ini. Nah, saya sangat beruntung sekali bertemu saat ini. Ada sharing seperti ini. Saya akan belajar gitu. Nah, yang ini yang kami maksud tentang senyum-senyum. Ternyata kita masih banyak ya yang belum kita ketahui. Ternyata ada ini gitu ternyata. Nah, sedang kami masih fokus memperbaiki bagaimana si Cesha ini mau mengutarakan, mengungkapkan keinginan dan dia tidak takut, dia berani sosial. Ya, ini ternyata saya masih jauh di atas beliau-beliau ini. Mohon izin, mohon arahan, mohon bimbingan para senior ini. Itu aja Ibu, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh menambahkan sedikit Ustazah? Monggo, ayah. Ya, betul Pak tadi Pak. Jadi setiap anak itu, jangankan keluarga yang berbeda, anak-anak dalam satu keluarga yang sama pun itu punya kebiasaan yang berbeda. Mereka cara berpikirnya berbeda. Ya kita ikuti saja. Mereka seperti apa? Yang saya sebutkan tadi, Cila ini dengan cara asuh yang sama dengan kakak-kakaknya, dia menunjukkan anomali ya, kalau saya sebut itu anomali yang sangat berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan kami pun sampai sekarang masih belajar bagaimana ini yang cocok untuk Cila ini, bagaimana agar dia bisa terbiasa dengan ini. Begitu. Unik-unik Pak, anak-anak itu unik-unik Pak, berbeda. Baik, Masya Allah, Bapak-Bapak hari ini luar biasa sekali. Langsung ya, nanti kalau mau lebih lanjut sepertinya kita mau bukakan kelas ayah-ayah hebat. Ya mohon maaf saja bisa saya tambahkan. Monggo. Ya, Mama Arsy ini- sabar ya. Mohon maaf mama-mama semuanya. Ini mungkin bisa diagendakan untuk perkumpulan bapak-bapak ya atau PBB bisa.
Oke, boleh. Saya catat Bapak. Nanti realisasinya sepertinya ayahnya yang mahir yang menjadi ketua. Siap Bapak? Nah, tidak usah kalau begitu. Pulang Bapak. Masya Allah, oke. Siap, Oke. sudah saya note Oke, Bapak. Terima kasih. Ustazah. Next ya, kita menuju pertanyaan yang kedua. Ada dari Mama Arsy yang tadi sudah raise hand. Monggo Mama Arsy bisa langsung on cam dan bertanya, memberikan Izin, pertanyaannya. iya, Assalamualaikum Ustazah. Izin off cam ya, karena di luar ini Ustazah. Iya, monggo Mama Iya, Arsy. iya. Terima kasih materinya sangat luar biasa. Saya mau tanya terkait manajemen waktu. Yang saya tanyakan adalah mungkin di era digital ini yang namanya handphone itu kan anak kecil aja yang usia berapa itu kan mesti tahu handphone nih. Eh, kalau handphone itu kan ada plus minusnya, di mana kadang anak-anak itu kan menyontohnya kan dari situ, makanya ada yang namanya YouTube Kids dibatasi. Yang saya tanyakan, ketika anak itu kejadian handphone, bagaimana cara papanya Cila untuk menarik handphone ini supaya anak-anak itu tidak tantrum seperti itu. Terus apakah apa namanya di dalam 3 anak ini mungkin kan karena anak saya itu cewek semua dengan hampir karakter yang sama, apakah ada kayak challenge seperti ketika dia melakukan sesuatu itu kayak tadi kan disampaikan bahwasanya ada slide yang berilah penghargaan apabila anak itu ini ya maksudnya melakukan hal yang baik. Yang saya tanyakan seperti itu agar memotivasi si anak itu tadi. Apakah ada seperti itu treatmentnya? Tapi yang penting itu yang saya tanyakan untuk menarik handphone itu supaya tidak tantrum seperti itu. Terima kasih Ustazah. Kalau pertanyaan yang luar biasa, monggo Ayah Alun bisa langsung dijawab. Oke. Ini tadi yang saya sebutkan di awal sebelum saya presentasi tadi, sesuai dengan bidang saya, nggih. Saya memang bermain di gadget. Saya seorang developer aplikasi. Kami itu membuat aplikasi tujuannya memang untuk menarik penggunanya agar menggunakan lagi, yang disebut dengan user engagement. Aplikasi dikatakan berhasil kalau aplikasi itu bisa menarik lagi, menggunakan lagi, dan lagi. Jadi kecanduan akhirnya. Ya, tapi saya sendiri tidak memberikan HP kepada anak saya. Dilakukan sama juga oleh apa namanya CEO Microsoft juga sama. Beliau tidak memberikan HP sampai anak itu berusia 15 tahun. Seperti itu. Tapi mau nggak mau pasti nanti akan minta. Dan suatu waktu kita akan kalah ya, ya sudah saya kasihkan. Ya, sama seperti itu anak-anak kami juga menggunakan HP juga, nonton YouTube lah, ngapain, main game, ya. Dan yang susah itu biasanya waktu narik, waktu ngambil HP-nya, itu yang susah. Lebih susah lagi ketika anak sudah SD, dan di SD itu yang saya alami ya, di SD itu bahkan mereka menggunakan LMS untuk belajar itu memang menggunakan gadget. Bahkan sekolahnya itu jualan tab, akhirnya jualan tab untuk digunakan di sekolahnya. Ya, gimana terus? Ya mau nggak mau mereka pasti terpapar dengan gadget itu. Mau nggak mau kami membelikan HP itu dan begitu sudah pegang HP itu susah. Ya, ada eh, teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan untuk manajemen waktu dalam penggunaan gadget itu. Kalau tadi ada YouTube Kids ya untuk anak-anak, tontonnya bisa menggunakan itu kita ketika berikan waktu. Kalau nanti sudah dewasa, sudah lebih besar ya anaknya, nanti ada family link. Jadi parent itu bisa bisa mengontrol nanti anaknya membuka apa, aplikasi apa, berapa menit membuka aplikasi masing-masing itu bisa dikontrol. Nah, yang susah itu kalau kita eh, apa namanya tantangannya itu ketika mengambil HP itu tadi. Kalau anak masih belum paham dengan itu, biasanya yang saya lakukan adalah memberikan waktu mundur tadi. Ya, di materi tadi ada disampaikan waktu mundur. Jadi 5 menit lagi ya, atau 10 menit lagi, atau satu video lagi ya, gitu. Jadi setelah satu video selesai, nanti baru eh, berhenti, gitu. Mereka akan lebih kooperatif biasanya. Kasih waktu seperti itu. Di awal-awal agak susah, ya, nangis, tantrum pasti, gitu.
Tapi pelan-pelan itu nanti akan terbiasa. Ya, dikasih waktu mundur saja, kasih waktu mundur, dan kalau sudah terbiasa dengan itu, nanti HP-nya dikasih timer, begitu. Tadi ada Baik. 2, kayaknya satu lagi, saya lupa, Ustazah. Oh baik. Terima kasih. Anak-anak tadi. Jadi ini ya sebenarnya paradoks dengan apa yang menjadi ini ya apa Angela, karena bekerjanya di IT seharusnya Iya. apa namanya banyak nih yang ngunduh ternyata anaknya nggak boleh jadinya kayak paradoks. Iya, Terus yang saya sampaikan biasanya itu tadi disampaikan di slide-nya juga. Saya soalnya tadi nggak ngikutin yang sesi itu telat. Jadi kebanyakan yang tanyakan di sesi 2. Jadi untuk HP sendiri itu jadi tarik mundur seperti itu. Lah, kalau seumpama di Sabtu Minggu gitu untuk mengganti karena tidak sekolah kan, karena tidak bersekolah waktunya kan lumayan panjang. Apakah di jam-jam mengambilnya di time weekend ataukah di dalam satu hari hanya bermain berapa menit seperti itu? Itu yang saya tanyakan untuk manajemen waktu di family-nya Cila. Terus ada satu lagi yang saya tanyakan tadi terkait dengan kebiasaan orang tua. Kebetulan saya sama papanya ini sama-sama working juga sama-sama bekerja. Lah, kadang itu kami kan kalau bekerja itu kan apa namanya sekarang kan by phone semua. Ketika saya mengaktifkan handphone nih, pasti kan anak itu protes loh, mama kok main HP nih kayak gitu. Sehingga kadang anak-anak itu kepo dalam artian lo ini lo mama lo lagi buka ini kan gitu nggak main handphone. Apakah sama seperti itu bahwa anak-anak itu selalu protes ketika orang tuanya juga berbalik tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Terima kasih. Saya jawab ya, Ustazah ya. Ya, ya memang dilema ya, Pak Ibu ya. Jadi kalau untuk waktu libur itu tetap harus dikasih jatah waktu. Biasanya lebih lama untuk bermain HP. Tapi yang mungkin agak berat ya Bapak Ibu. Usahakan kalau waktu libur, orang tuanya juga libur, itu jangan biarkan mereka hanya bermain dengan gadgetnya saja, nonton TV, nonton YouTube aja, jangan. Coba orang tuanya yang lagi libur juga ini ikut bermain dengan mereka, gitu. Luangkan waktu. Ini seperti tadi pagi, jam 6 pagi anak saya sudah langsung nyetel TV, nonton YouTube. 2 jam, jam 8, ayo sudah berhenti waktunya, berhenti nih. Dimatikan dulu, ayo kita makan, dan lain-lain. Seperti itu. Dan yang paling berat itu biasanya orang tua untuk ikut bermain dengan anak. Karena anak itu pasti akan lupa dengan eh, mainannya tadi, kalau orang tuanya ikut bermain. Karena mereka merasa diperhatikan. Itu yang sangat menarik ya. Jadi eh, monggo dicoba. Ya, pengalihannya selain dari gadget itu adalah bermain bersama dengan keluarga. Begitu. Kemudian eh, apa tadi ya satunya lagi ya? Nggak fokus sama Cila ini. Yang terakhir tadi apa ya Bu ya? Terakhir itu ketika jenengan sama mamanya mungkin apa namanya melarang Oh anak untuk iya, bermain handphone main-main ya, sehingga ya. dia diprotes gitu. Bagaimana cara Betul. menyampaikannya dengan biar dia itu kok mama kayak gini padahal aku Iya, juga harus kayak gini gitu. iya. Sama Bapak Ibu, sama. Saya rasa saya lihat dari eh, kebanyakan orang tua juga mengalami hal yang sama. Mencoba untuk membatasi anaknya, pada akhirnya anak itu protes ya. Kok mama papa masih mainan juga, megang HP juga. Itu pasti akan protes. Jadi ya di materi tadi disampaikan bahwa kita sebagai orang tua kasih contoh, kasih time frame juga. Kita harus punya waktu untuk berhenti menggunakan HP itu, kita bisa bermain bareng dengan anak-anak, begitu. Seperti itu. Nah, ketika kita terpaksa harus bermain, kita terpaksa harus menggunakan gadget itu untuk bekerja atau hal yang lain, kita harus tegaskan ke mereka apa itu gunanya. Gadget itu untuk apa? Bukan untuk bermain, tapi untuk bekerja. Dan kita harus jelaskan itu perlahan ke anak-anak. Dan sekarang anak-anak saya juga paham, ketika saya menggunakan HP, saya bilang ke anak-anak, ini ayah nggak bermain, mama nggak bermain, ayah sedang belajar, mama sedang ngapain. Itu kami jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, kadang anak ikut ikut nimbrung. Jadi saya lagi ngapain gitu dengan gadget saya, anak ikut main. Ya sudah biarkan saja, ikut menonton gitu. Akhirnya anak tahu, oh memang bukan main ternyata, melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya, ya akhirnya sedikit demi sedikit mereka paham. Dan itu tadi
coba kita berikan waktu juga untuk orang tuanya untuk berhenti pegang gadget, berhenti pegang pekerjaan, dan luangkan waktu untuk bermain dengan anak. Seperti itu. Terima kasih. Insya Allah, luar biasa ya. Bagaimana Mama Arsi? Jadi tipsnya adalah memang harus meluangkan waktu yang berangkat juga dari orang tua yang ada di rumah. Sampun? Sampun Mama, sangat membantu sekali insight-insightnya didapat dari sesi hari ini. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa sekali. Sebentar ya Mas Yo, saya ingin menanggapi nih, menambahkan sedikit. Memang orang tua itu adalah rules pertama, contoh yang didapat atau teladan pertama oleh anak. Seperti yang pernah disampaikan Albert Bandura tentang social learning theory itu, yang eksperimennya yang sangat terkenal dari Bandura itu Bobodol Experience, di mana anak itu selalu menjadi peniru ulung. Ada mulai dari atensi, retensi, reproduksi, kemudian motivasi. Nah, anak-anak itu selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Pasti, seperti memegang HP, bagaimana mengaplikasikan laptop. Kita kembali lagi, bayi aja, dia mulai belajar makan, megang sendok, itu juga berangkat dari lingkungan. Jadi itu yang kalau kaitannya dengan fokus itu kan matanya anak melihat. Kemudian dari mata itu mengirimkan sinyal ke otak, sintaks-sintaksnya menggabungkan. Nah, itulah atensi yang didapat oleh anak. Kemudian retensi. Anak menyimpan memori itu di otak, perilaku yang dilihat setiap hari, yang dicontohkan, itu masuk, direkam nih. Kemudian anak ini mereproduksi kembali perilakunya seperti pegang HP, main gadget, itu pasti. Dan kemudian yang terakhir itu dia kan jika anak merasa perilaku itu berguna atau baik untuk dia mendapatkan kesenangan, dia akan termotivasi terus untuk selalu seperti itu. Nah, di tahap motivasi ini peran orang tua harus masuk nih. Bagaimana nih? Seperti yang Ayah Alur tadi bilang bahwa ketika orang tuanya pegang gadget, anak nggak apa-apa ikut nimbrung lihat, tapi ternyata orang tua kan tidak bermain games, jadi itu aman-aman saja seperti itu. Jadi memang teladan terbaik itu adalah orang tua, kami guru hanya sebagai fasilitator, semua anak berangkat dari rumah seperti itu. Kalau teori tentang konstruktivisme anak membangun itu pun juga berangkat dari lingkungan dan juga orang tua seperti itu. Baik, semakin seru sepertinya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah boleh diizinkan para pemateri? Oke, diizinkan ya, monggo Bunda Zio bisa langsung dinyalakan mikrofonnya dan bisa on cam jika memungkinkan. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih atas waktunya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa on cam, soalnya ini lagi ngumpul bareng keluarga, lagi rame. Jadi saya mau tanya ke mama sama papanya Cesa. Kan tadi kan bercerita katanya Cesa sudah mulai mandiri, sudah tahu aktivitasnya, kalau pulang sekolah itu baju ditaruh di keranjang, baju yang masih mau dipakai digantung, terus sepatu juga sudah ditempatkan di tempatnya. Pernah nggak Cesa itu ada di momen yang dia itu kebiasaannya sudah seperti itu, tapi ada di momen dia itu nggak mau naruh bajunya di keranjang, nggak mau naruh sepatunya di tempatnya, itu pernah nggak? Terus apa solusinya, apa yang harus dilakukan ketika Cesa seperti itu? Soalnya Zio itu alhamdulillah untuk beberapa terakhir ini dia itu sudah mulai mandiri, tapi ada di momen dia itu nggak mau, kayak biasanya sudah mau lepas sepatu sendiri, nah itu kadang dia tuh udah, aku nggak mau bunda, aku nggak mau. Nah itu kadang kan kita kan pengennya marah, tapi juga kasihan pulang sekolah. Nah kayak kalau mama Cesa sama papanya Cesa gimana untuk nanggepin anak yang suka berubah-ubah moodnya? Terima kasih. Monggo langsung dijawab Mama Pacisha.
Sih, Ustazah beserta Mama Zio, mohon izin ini sharing ya. Kembali ke kalimat yang tadi sharing. Kalau soal teori mungkin Ustazah yang ahlinya karena beliau adalah psikolog juga. Mungkin ini sharing itu tidak sekali dua kali, Mama Zio, seperti itu si Jesa itu. Kadangkala saya jemput itu pulang dia tidak mau naruh. Loh, kenapa? Nah ini yang sering saya kenapa? Ternyata saya pernah juga saya marahin dengan kata-kata saya juga pernah. Ternyata justru dia tidak mau, justru dia tantrum. Saya coba lagi, saya gali lagi, ada masalah apa? Kenapa? Ternyata ada sesuatu di jalan tadi yang bikin moodnya itu tidak enak gitu loh, sehingga dia tidak mau gitu loh. Ternyata ada keinginan dia mintanya tadi ke Indomaret. Nah, saya lupa kalau dia itu ke Indomaret, tadi sudah saya janjikan ke Indomaret, ternyata saya lupa sudah sampai rumah. Nah, dia akhirnya mengungkapkan, setelah itu baru saya sampaikan, oke, habis ini ke Indomaret, sekarang ditaruh dulu. Dan akhirnya beliau mau, jadi artinya selama ini memang tidak sekali dua kali CESA seperti itu. Memang ini masih tahap awal untuk kita mempelajari CESA supaya dia bisa mandiri. Nah, itu yang terjadi di saat saya jemput. Mamanya pun juga kadang-kala juga beda lagi, tidak di Indomaret. Tapi kalau saya selalu cerita ke mamanya, ternyata tadi adik seperti ini, ya gitu. Nah, akhirnya dia mau naruh sini. Nah, dan kadang saya foto, ini loh, nggak mau naruh sini. Nah, kadang saya teleponkan ke mamanya, coba mama bilang mama itu bener nggak? Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Jadi beberapa cara, ini mohon izin sharing, sekali lagi sharing, beberapa cara yang saya lakukan agar si Jesa ini mau gitu. Dan akhirnya juga mau, kadang-kadang memang agak lama sih, ada kalanya dia tuh masih lama, akhirnya saya juga pura-pura marah ya kan, maksudnya pura-pura marah itu saya seolah-olah nggak mau dengerin, dia ngomong saya nggak mau dengerin, itu pura-pura marah saya. Nah, dan akhirnya dia papa gitu terus kan, akhirnya nggak mau Jesa, nggak mau dengerin papa nggak mau dengerin juga sama Jesa. Ternyata di kalimat itu ya dia oke, ya gitu, akhirnya dia mau gitu, akhirnya saya juga langsung tanggap. Maka nah sekarang papa dengerin gimana. Nah itu ceritanya, ternyata dia tadi minta ke Indomaret, papa tadi nggak berhenti di Indomaret. Nah seperti itu. Nah ini mohon ya arahan, kalau memang ada salah mungkin mohon arahan dan bimbingannya. Ini yang saya lakukan. Mungkin mamanya juga akan beda lagi saat itu. Mungkin mamanya juga punya pengalaman yang lain dari saya. Monggo, Cesa. Iya, Cisa sering ngalamin yang kayak gitu, moodnya berubah kayak gitu. Kalau saya yang jemput, biasanya di jalan ngantuk, karena di jalan udah ngantuk, dia sudah ngantuk banget, jadi udah males, udah ini terus mintanya tidur gitu. Tapi biasanya saya bilangin gini, nanti kan kalau seandainya bajunya besok masih dipakai, bajunya besok kalau masih dipakai, kalau nanti nggak digantung nanti kotor kayak gitu. Atau kalau gitu sebentar aja dek, ditaruh dulu kayak gitu. Jadi negosiasi. Jadi ceritanya saya aja negosiasi si Cesanya gitu, negosiasi dan kadang kalau memang Cesa pas lagi moodnya nggak enak kayak gitu, ayo ditaruh dulu. Kayak dia memang loadingnya kayak males gitu, terus habis itu tapi mau ya, memang harus pelan-pelan, kita harus sabarnya sih seperti itu. Tapi di semester 2 ini lebih ke dia nggak tantrum gitu, dan moodnya lebih bagus seperti itu. Cuma yang sekarang yang jadi pembelajaran itu kalau habis libur kan cukup lama, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin untuk memulai lagi kan Jumat, Sabtu, Minggu ketemu sama orang tua nih. Terus Senin udah mulai sekolah itu yang dia kayak, aku nggak mau sekolah, aku mau menggambar aja di rumah kayak gitu. Itu yang moodnya yang masih kita buat tata, karena setelah 3 hari libur terus sekolah lagi kayak gitu, itu yang masih ritmenya yang harus kita ini. Tapi it's okay, kemarin sudah saya kasih agreement sama Cisa. Di hari Senin dia nggak mau sekolah gitu, karena dia maunya gambar gitu, karena kelamaan libur 3 hari. Terus di hari Selasa saya sama Cisa bikin perjanjian gini, Mama mau nemenin Cesa di sekolah kalau Cesa mau main sama teman-temannya gitu. Tapi kalau Cesa maunya nempel sama Mama, nggak mau main sama temannya, Mama tinggal kayak gitu.
oh oke gitu. Jadi hari yang berikutnya Cisa mau nih main sama temennya, tapi harus lihat sama saya nungguin kayak gitu. Tapi begitu Cisa sudah masuk kelas baru bisa saya tinggal gitu. Tapi begitu saya balik lagi jemput, dia ternyata fun gitu. Dan dia ngikutin ternyata dari perjanjian kita sebelum berangkat itu gitu loh. Oh oke gitu. Dia ngerti kalau oh kita sudah bikin perjanjian kayak gitu. Dan memang ritmenya anak-anak masih sering naik turun juga nggak selalu mulus gitu, dan kita juga masih dalam tahap belajar juga untuk mengertiin Cesa. Mungkin dia pas lagi ngantuk jadi dia udah males ini kayak gitu. Terus juga eh, karena dia tuh kadang lapar ya, dia lapar ya, oh, aku mau makan, oke, ayo cuci tangan dulu kayak gitu. Udah Cesa lepas dulu sepatunya, mama siapin makan kayak gitu. Kalau dia sudah mau bilang kalau dia pengennya makan seperti itu. Oh iya, ini sekali lagi juga ada tambahan lagi. Kadang-kadang juga seperti ini, Mama Gio, yang terjadi pada Cesa itu kadang itu reward. Jadi reward yang saya sampaikan adalah reward. Misalkan ya jujur ya, kadang kita nggak bohong. Memang anak ini suka juga main HP, lihat HP. Nah, di HP itu dia lihat. Nah, misalkan dia ingin, saya ingin kupu-kupu seperti mungkin yang saat dibawa sekolah itu ya juga gitu. Saya bawa kupu-kupu, pengen kupu-kupu, saya nggak mau naruh ini. Ya udah, nanti papa beliin kupu-kupu, belinya di mana? Ya, saya sampaikan ke dia. Akhirnya dia juga, saya juga terkejut juga sih, beli online. Ya, saya belajar dari mana online ini ya gitu. Akhirnya saya ngomong sama si mamanya, loh kok adik bisa bilang online, ya, apa pernah ngajarin ini ya gitu. Nah, kayak ini tadi pagi ini saat sharing session dia, saya tinggal sebentar, saya ngobrol dengan dia, saya juga dia jualan, dia pakai jualan pakai ngeluaran kalimat dolar. Loh, ini keluar dari mana kalimatnya? Nah, ternyata ini adalah dari YouTube yang dia lihat. Jadi biasanya juga tentang reward yang dia lihat. Nanti saya sampaikan, saya negosiasikan. Intinya saya berusaha bagaimana saya nego dengan anak ini supaya anak ini bisa menerima keinginan saya dan anak ini bisa menerima juga yang dia inginkan. Seperti itu, Mama Zio. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun pripun, Bunda Zio. Alhamdulillah sudah terjawab mungkin ya. Apa nanti bisa belajar lagi buat ngadepin mood anak yang berubah-ubah seperti itu, nggih. Jadi mungkin tambahan buat saya mungkin harus pinter-pinter memberikan reward buat Zio ketika dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi atau lebih mandiri lagi. Terima kasih Mama Cesha, Papa Cesha buat ilmunya. Insya Allah, luar biasa. Memang kalau yang ditreatmentkan untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu memang beda. Dan treatment untuk Cesa ini sudah luar biasa sesuai anak perempuan. Lewat verbal, terus kemudian kepekaan sosialnya, perasaannya ditanya, terus kemudian relasionalnya juga, moodnya yang sering, wow, luar biasa sekali, seperti itu. Jadi memang sudah tepat yang dilakukan oleh orang tua Cesha tadi, Mama Papa Cesha itu dengan mendengarkan, kemudian memvalidasi, terus juga menggunakan kata-kata emosi agar dia juga moodnya juga baik, negosiasi tentunya dengan kontak mata dan juga kelembutan dalam menyampaikannya. Terus kalau untuk laki-laki memang agak sedikit berbeda ya, karena anak laki-laki itu karakteristik moodnya itu lebih ke fisik, agresif, terus keterbatasan kata-kata, lebih banyak aksinya, dan juga kebutuhan ruang. Makanya kan kita ibu-ibu dan juga bapak-bapak beda. Kalau ada kejadian apa, ibu-ibu pasti akan teriak, bapak-bapak langsung take action. Memang itu sudah kontrak dari dulunya seperti itu, Ma. Jadi kalau memang untuk anak laki-laki itu lebih banyak. Kalau Cesha tadi kan, tadi kenapa sih ditanyain, didengerin di sekolah gini. Oh ternyata papa lupa gini. Kan anak-anak perempuan lebih banyak didengarkan. Tapi kalau anak laki-laki tuh langsung diajak aja, ayo sini sama-sama kita lakukan seperti itu. Terus juga memang pemicu moodnya pun juga akan berbeda. Kalau anak perempuan tuh lebih pada relationship, perasaan itu sudah jadi kunci utama perempuan. Kalau anak laki-laki memang lebih kepada kayak frustasi secara kegagalan secara fisik yang memang
karena dia lebih banyak ke aksinya seperti itu. Jadi perlakuan untuk anak perempuan benar tadi didengarkan dengan afirmasi positif, lembut, halus, dan kalau anak laki-laki memang langsung yuk kita take action sama-sama seperti itu. Oke, sampun sepertinya dia ayah bunda luar biasa sekali. Hari ini sharing session yang keempat ini tadi di kolom komentar sudah ada juga link daftar hadirnya. Monggo bisa diisikan untuk masukan kami juga ke depan dan evaluasi juga atas program ini bisa diisikan sambil kita tutup. Oh, sebelum kita tutup kita foto bersama dulu. Dan saya bisa sambil menunggu on cam dari ayah bunda semua, saya ingin menarik kesimpulan dari dua materi hari ini, update diri orang tua versi 2.0 dan juga pentingnya manajemen waktu untuk anak usia dini adalah dimulai dari orang tua. Ketika orang tua sudah siap, orang tua modern pun juga harus update diri, menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Tuntut ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya dan bagaimana caranya agar anak bisa tidur cepat agar orang tua pun juga bisa melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Jadi bisa mengurangi aktivitas otak juga sebelum tidur. Nah, ini saya jadi ingat waktu Mama Logika menyampaikan di awal-awal afirmasi positif sebelum tidur, di mana gelombang otak itu sebelum tidur itu sudah memasuki alam bawah sadar, di mana pesan-pesan yang baik bisa disampaikan di sana. Dan memang di orang tua zaman dahulu dongeng sebelum tidur itu wajib, karena pesan moral, karakter, hafalan, apapun yang diberikan sebelum tidur itu bisa dilakukan dan juga bisa memperkuat, mempererat daya ingatan. Seperti itu. Baik, cukup sekian kesimpulan hari ini. Kita bisa foto bersama. Ustazah Tia sudah siap? Bisa on cam semua yang bisa on cam. Jangan lupa juga diisikan. Oke, sudah siap? Sudah itu? Oke. Mau view, gabung mau view, mau Cila. Oke. Mama Cila nggak kelihatan, nggak maju lagi atau blurnya dihilangkan saja nggak apa-apa. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh kita gini semua loh. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini jadi tambah catatan amal baik untuk kita semua. Ilmunya bermanfaat, barokah, dunia akhirat, anak-anak solih-solihah, orang tua kaya raya, dunia akhirat juga, panjang umur dalam ketaatan. Mohon maaf selama saya membawakan acara, ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Saya tutup akhir hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Papa. Bye-bye.